Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Claude Fahru Razi, dalam pembelajaran lanjutan tentang pembelajaran fisika di masa COVID-19 ini. Saya sangat berharap kepada seluruh anak-anakku di mana saja berada, semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, di mana saja berada, sesuai dengan apa yang saya janjikan pada pertemuan pertama, bahwa lanjutan materi hakikat fisika dan prosedur ilmiah akan dilanjutkan pada pertemuan berikut. Kali ini kita berjumpa kembali dalam kajian tentang keselamatan kerja di laboratorium. Anak-anak sekalian, karena pentingnya kerja di laboratorium dan pentingnya keselamatan, maka di dalam melakukan penelitian atau praktikum fisika, kita perlu memperhatikan demi menjaga keselamatan diri saat bekerja di laboratorium. Dalam pembahasan tentang keselamatan kerja di laboratorium, terlebih dahulu kita mengenal syarat-syarat laboratorium yang baik. Yang pertama adalah ruangan laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang baik. Proses keluar masuk udara yang stabil, sirkulasi udara yang segar yang masuk dan keluar ruangan harus diperhatikan dengan baik. Semakin banyak sirkulasi udara, maka kondisi laboratorium juga akan sehat. Yang berikut, laboratorium itu harus memiliki kelengkapan alat keselamatan, seperti halnya nomor telepon penting, pemadam kebakaran, atau petugas medis. Selanjutnya, ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi. Penempatan bahan kimia dan peralatan percobaan harus ditata agar supaya mudah untuk mencarinya. Bila perlu, berikan denah atau panduan penempatan bahan kimia di laboratorium. Yang berikut adalah keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Selanjutnya, laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik, setidaknya memiliki 2 pintu keluar dengan jarak yang cukup jauh. Ini dimaksudkan bahwa jika terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan, maka seluruh siswa dan siswi yang melakukan aktivitas di laboratorium dapat melakukan penyelamatan diri dengan cepat. Selanjutnya, bahan kimia yang berbahaya harus ditempatkan di rak khusus dan dipisahkan 2 bahan kimia yang menimbulkan ledakan bila bereaksi. Anak-anakku sekalian, di dalam ruangan laboratorium harus tersedia seluruh alat keselamatan kerja supaya saat terjadi kecelakaan atau darurat bisa diatasi dengan cepat. Jadi hal ini adalah kaitannya pembahasan kita tentang alat keselamatan kerja di laboratorium. Di dalam kita mempelajari tentang atau mengenal alat keselamatan kerja di laboratorium, maka pada kesempatan ini saya akan memberikan tentang alat-alat keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Yang pertama adalah pemadam kebakaran harus ada. Yang kedua, air washer, water shower, kotak P3K, jas laboratorium, peralatan pembersih, obat-obatan, kapas, dan plaster pembalut. Untuk menjaga keselamatan di dalam melakukan aktivitas atau praktek di dalam laboratorium, maka perlu kita harus mengenal aturan-aturan keselamatan kerja.
Aturan-aturan keselamatan kerja, kita berbicara tentang aturan umum dalam tata tertib keselamatan kerja sebagai berikut. Yang pertama itu adalah dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan dalam laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. Yang kedua, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga adalah gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Dan selanjutnya adalah jangan melakukan praktikum sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Bertanyalah jika Anda merasa ragu atau tidak mengerti saat melakukan percobaan. Selanjutnya adalah mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. Pakailah jas laboratorium saat bekerja di laboratorium. Kemudian harus mengetahui cara pemakaian alat darurat seperti pemadam kebakaran, EYSOR, respirator, dan alat keselamatan kerja lainnya. Selanjutnya, jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, sebaiknya segera melaporkannya ke petugas laboratorium. Selanjutnya, berhati-hatilah bila bekerja dengan asam kuat reagen korosif atau reagen-reagen yang mudah terbakar. Selanjutnya adalah setiap pekerja di laboratorium harus mengetahui cara pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Dan yang berikut adalah buanglah sampah pada tempatnya. Usahakan untuk tidak sendirian di ruang laboratorium supaya bila terjadi kecelakaan dapat dibantu dengan segera. Kemudian selanjutnya adalah jangan bermain-main di dalam ruangan laboratorium. Dan selanjutnya, lakukan latihan keselamatan kerja secara periodik. Dan yang berikut adalah dilarang merokok, makan, dan minum di dalam laboratorium. Untuk memperkecil bahaya di dalam laboratorium, maka alat-alat laboratorium itu diberikan lambang-lambang bahaya. Seperti apa? Seperti yang tertera pada gambar ini. Dan pada gambar ini akan diberikan satu keterangan masing-masing tanda bahaya bagi alat-alat yang ada di laboratorium. Yang pertama itu adalah animal hazard. Adalah bahaya yang berasal dari hewan. Mungkin saja hewan itu beracun karena telah disuntik bermacam-macam zat hasil eksperimen atau dapat menggigit dan mencakar. Yang berikutnya adalah sub-instrument hazard. Adalah bahaya yang berasal dari benda-benda tajam. Benda-benda ini tidak dapat digunakan dengan benar, maka dapat melukai siapa saja yang ada di laboratorium. Yang berikut, heat hazard. Adalah bahaya yang berasal dari benda yang panas. Tangan Anda akan kepanasan jika menyentuh benda tersebut dalam keadaan aktif atau menyala. Kemudian glassware hazard. Adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah pecah, biasanya berupa gelas kimia. Dan yang berikut adalah chemical hazard, adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia. Bisa saja bahan kimia itu dapat membuat kulit kita gatal atau iritasi. Kemudian yang berikut adalah electrical hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Hati-hati dalam menggunakan supaya tidak tersengat listrik. Yang berikut adalah EYN hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat iritasi pada mata dan wajah. Gunakanlah masker atau pelindung wajah sebelum menggunakan bahan tersebut. Kemudian yang berikut adalah fire hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah terbakar, contohnya kerosin, minyak tanah, dan spiritus. Yang berikut adalah biohazard, adalah bahaya yang berasal dari bahan biologis. Bahan tersebut bisa dapat menyebabkan penyakit mematikan seperti AIDS.
Dan yang berikut adalah laser radiation hazard, adalah bahan atau bahaya yang berasal dari sinar laser. Yang berikut adalah radioaktif hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda radioaktif. Benda ini dapat mengeluarkan radiasi, jika terpapar terlalu lama akan menyebabkan ledakan. Dan yang berikut adalah explosive hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah meledak. Jauhkan benda tersebut dari api. Anak-anakku sekalian, saya berharap materi-materi yang telah saya berikan pada kesempatan ini, anak-anakku mengulanginya dan mempelajarinya kembali, agar meningkatkan pemahaman Anda tentang materi-materi yang saya bawakan. Anak-anakku yang sama berbahagia di mana saja berada, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.